Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel DCU. Lama juga ya nggak buat video. Hari ini saya, buset, mau unboxing. Nggak tahu, kemarin ada yang nelpon, ngajak ketemuan, terus makan bareng, terus ngasih kresek deh isinya beginian. Manis banget ya, ada pita. Seumur umur saya nggak akan pakai kayak ginian deh. Gambarnya kucing ya. Tapi untung tadi baunya pakai kresek putih, jadi nggak ada yang tahu ya. Dan hari ini benar-benar berkostum ala-ala ya. Untuk beberapa orang yang tahu aja lah ya, jangan dibahas untuk itu. Setelah saya cek, kenapa harus buat beginian? Ibu kayak seperti congkak ya. Ada yang mau dikenang di sini ya. Tolong pahami itu saja. Ternyata dikirimkan jaket sama foto. Ya, senang aja sih. Backgroundnya ya yang ngechat kita, yang ini kita, ya buat kita lagi ya. Nah itu dia. Ya cukup senang ya. Nggak bisa dijawab yang kali ini ya. Dari yang rambut panjang jadi rambut pendek. Seperti ini. Yang ganteng tetap ganteng ya. Ya gitu deh. Nggak usah diomongin. Jaketnya Ray, beberapa barang Ray itu ada yang bagus. Saya pernah pakai produk Ray, laptop dulu waktu kuliah S2 pakai tas Ray, sama sarung tangan saya pakai tas Ray. Baru 2 sih barang yang saya punya Ray ya. Kalau yang sarung tangan bagus, saya bilang, sampai saya mau order lagi nggak bisa. Dia anti air dan anti angin ya, jadi hangat. Dulu waktu beli cuma berapa ya, mungkin yang sering lihat pernah lah. Aduh, moga harganya dicopot ya. Saya belum buka soalnya. Ray terus, oh iya untung udah copot ya dari mereka. Aha, asik, anti angin, anti air, warnanya merah. Ya, karena saya udah pernah bilang ke mereka, nih kalau jaket memang saya agak gimana-gimana. Dan memang beberapa sekarang itu kupluknya rata-rata nggak ada, ya is okay lah saya bilang. Karena nggak semua dipakai, tapi kadang kupluk itu sering dipakai ya. Jadi dalamnya dingin. Ini anti air. Mana ya? Ntar ya, saya ambil air dulu. Oke. Testing ya. Kalau lihat dari bahannya sih air. Nah, itu dia. Oke. Ya. Oke. Enggak. Ya waktu ke Jepang itu sih, jadi kan jaket saya gak terlalu banyak lah koleksi, bukan ya persediaannya. Jadi waktu itu minta tolong Rosita Marian ke RCH di Bekasi, dapet, dan mereka udah tahu kalau saya itu barangnya gini. Dan kaget juga sih mereka, masalahnya nggak murah ya barang beginian ya. Tapi thank you banget ya udah dikasih ginian. Katanya nggak tahu bilangnya hadiah apa, dia nggak bilang. Saya juga heran lah, saya nggak ngerti hadiah dalam rangka apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ngasih aja begitu. Intinya, oh ada ininya ya, oh ini kayak buat si uktih ya. Oh ya, assalamualaikum Ukti Rosita. Ya jadi buat tangan panjang gitu ya. Saya baru tahu ada model gini. Wah ini mah khusus buat cewek, jadinya jelasan banget ya size-nya. Biasanya kalau ngambil jaket, kalau nggak M sama L, biasa lebih beli yang ukuran gede, karena biar apa ya, kalau terlalu fit di badan tuh nggak enak ceritanya, kalau menurut saya ya. Dan ini ya sering banget kalau Ray itu begini dia, apa namanya, resletingnya kanan kiri dalam bentuk resleting seperti ini. Tapi kalau yang RSCH dia itu bukan resleting, rata-rata dia cuman clip, kayak mana ya, kayak jaket yang sebelumnya. Modelnya seperti itu. Jadi agak beda. Jadi ada perbedaan Ray dengan si siapa? RCH. Ntar saya bandingin deh dengan RCH misalnya ya. Oh ini dia, saya bandingin yang ini RCH ya. Nah kalau RCH itu ininya itu nggak resleting, dia begini modelnya ya. Oke.
dan itu tuh kerut. Kalau yang Ray, saya sangat jarang sekali ngelihat Ray ataupun temennya si Eiger itu tuh kerut. Ini yang enggak. Ya, sering banget saya ngeliat. Dan mereka kan kerut nih ceritanya. Kalau Ray itu enggak. Ray, Eiger, dan kawan sering banget ngadapinnya. Nah, dan mereka memang sering ada ini. Tapi saya biasanya jarang pakai ini karena kelihatan nanti ukuran lengan ini kan kecil ya, maksudnya. Paling berapa sih? Nggak tahu saya. Ya, nah ini juga tangan. Karena kalau yang RCH itu didesain buat kayak anak stylish atau kayak anak distro kali ya bahasanya begitu. Terus di bagian sini juga sama nih. Dia kerut ya. Kalau di sini enggak. Tuh, jadi perbedaannya. Dan mereka tuh motifnya standar. Nah, kalau punyanya RCH, bagian depan sini tuh nggak ada kantong. Bagian atas sini tuh nggak ada kantong. Kalau RCH, Eiger biasa standar, selalu seperti ini. Ya. Yang kanan kiri dia punya kantong seperti ini. Terus nanti bagian dalam, setahu saya kalau RCH itu cuma satu kantong di bagian kiri atas. Kalau yang Ray, setahu saya sih nggak ada, setahu saya ya. Tapi takutnya, oh kan di bawah dia, di sini nih, pas di sini ya. Nah di bawah kiri perbedaannya, sama di bawah kanan. Tapi kalau ini biasanya saya jarang pakai, sangat jarang. Jadi berat, jadi nggak enak kalau dipakai kalau saya bilang. Nah, ini apa ya bahan ini lupa saya. Polar, bahannya polar yang ini. Jadi hangat. Tapi ini harus dites dulu karena ada beda ketebalan model ini, angin sama airnya. Jadi yang ini dia sebenarnya kalau saya bilang ini setengah. Ya, ada di atas ini lebih tebal lagi. Tapi sepanjang saya ke toko Ray atau Eiger, sangat jarang sekali barang yang saya mau ada di sana. Jadi males banget kadang sekarang kalau berkunjung ke toko tersebut. Ya, karena barangnya demikian. Mahal tapi nggak sesuai. Yang harusnya harga segitu worth it untuk sekian gitu. Nah ini. Dan ini sama ya kalau mau nyuci. Kalau saya biasanya nyuci pisah, nggak pakai mesin cuci dan kawan-kawan. Jadi begitu. Nah ini dia. Design for multi activity the mountain jacket. The mountain ya, dia bilang jaket gunung. Ya. Nah, Ray ini buatnya Indonesia. Pencucian dia maksimal suhunya adalah 50 derajat Celcius. Jangan dikelantang, apa ya jangan dikelantang ya? Diremes kali ya bahasanya ya, atau diputar di spin di mesin cuci. Jangan gunakan pemutih, ya benar. Pengeringan dengan suhu rendah. Pengeringan dengan suhu rendah. Saya biasanya kalau nyuci nggak saya peres ya, udah langsung brek-brek aja gitu ya. Tapi kan kamu juga kalau nyuci tahu dong kapan ada busa, nggak ada busanya lagi sisa ya. Terus sablon print jangan sekitar, saya jarang banget nyetrika. Bukan jarang, sangat jarang sekali. Dia cara penggunaannya seperti itu. Jadi ada pembedaan dan biasanya nih ada tanda. Nah ini dia, ada penarik di sini. Walaupun saya nggak pernah pakai ya, saya nggak pernah pakai ini ya. Mungkin mau lihat lebih ini gini ya, kan jadi mengkerut tuh ceritanya. Nah kayak ini kan nggak. Cuman saya biasanya nggak pernah pakai kalau yang ini. Tapi ini pertama kali buat saya jaket Ray. Karena sebelumnya jaket saya belum pernah saya Ray. Eiger pernah tahun 2009 waktu itu, 9 atau 2010 ya, waktu itu saya kerja praktek bawa jaket Eiger. Tapi saat itu kan nggak untuk touring ya kalau ini. Nah biasanya belakang tuh dikasih label seperti ini, warnanya begini ya. Dan ini flat dia, jadi lurusan. Jadi kalau buat yang kurus ya udah gitu aja. Nah kalau yang di sini tuh lain. Ini dia dikasih label standar banget lah kalau labelnya RCH, dan dia ngasih ini. Di sini tuh nggak ngasih. Jadi kalau mau ngegantung harus pakai gantungan baju. Kalau yang ini dia bisa pakai ini yang langsung. Dan saya kalau nyuci nggak bisa dihitung dengan hari ya. Kerasa dia udah berat, terus nggak enak, lengket, ya udah cuci. Ya karena makanya cuma pergi dan pulangnya saja. Nah kalau yang ini seperti ini juga dia bilang tolong jangan pakai mesin cuci. Kalau ini udah jelas dia tolong dia nyucinya itu terpisah ya, terus nggak pakai apa tuh namanya pemutih, bleaching ya. Terus juga tolong jangan terlalu kering untuk ketika mencucinya. Terus jauhkan dari api, di sini dia jelaskan ya. Jadi kamu harus gunakan ini sesuai dengan petunjuknya. Dan ini ukuran M-nya beda di sini ya.
ceritanya, karena dia kan ada krut-krut ini segala macam, jadi kelihatannya tuh gemuk padahal enggak. Ya, tapi enak kalau yang ini, kalau saya bilang untuk yang series yang ini masih kalah dengan yang jaket biasa saya pakai. Tingkat ininya ya, maksudnya menghalau dari angin dan airnya ya, kalau saya bilang kurang. Kalau dibilang anget lah. Kalau misalnya perginya malam banget pakai ini nggak rekomen saya bilang. Nah ini perlu dites nanti yang Ray. Jadi nanti saya akan variasikan di jam, misalnya balik jam 4, jam 5. Nah terus besok nanti set lagi jam 6, terus set lagi jam 8, set lagi jam 10 sampai yang pagi deh. Jadi bisa tahu ini seperti apa. Dan sekarang tuh kalau yang ini memang mereka sering pakai yang sebelah kiri. Ini yang buat pena kayak orang-orang lapangan gitu ya. Ini kadang berguna sih, kadang naruh duit di sini kayak apa sih, ringkas aja kayak mau buat pompa ban, beli minuman pinggir jalan. Ini berguna banget kalau saya bilang. Beda-beda ya, mungkin hanya masa. Dan setiap jaket SCH tuh beda-beda, di bagian depannya itu tidak sama label ininya ya. Saya juga memperhatikan ini. Nah kalau orang yang nggak terlalu suka, apaan sih ini, buat apaan gitu ya, saya belum tahu ini penggunaannya apa. Oke, ini dia. Jadi nanti kalau udah ada hasil testingnya saya bisa kasih tahu. Tapi thank you banget yang udah ngasih ini. Maksudnya kan kamu masih mahasiswa ya, maksudnya saya nggak enak banget ya, tapi thank you banget udah memberikan sebuah hadiah ke saya. Bukan sebuah hadiah, banyak banget sih hadiahnya, termasuk foto ini ya. Padahal saya bisa ngeprint sendiri sih. Printernya juga udah beres ya, udah gue settingin jadi impas kita ya. Jadi kamu kasih hadiah, saya settingin printer kamu jadi beres. Nanti saya buatin video deh, biar kamu gak bingung kalau mau resetnya, karena barangnya juga bagus. Ini dia. Kalau warna merah jadi keren kalau menurut saya, karena kalau warna-warna sekarang lebih suka yang menyala, karena pergi ya itu lebih enak highlight. Terima kasih atas waktunya ya, saya unboxing dan sekaligus mereview dari penggunaan jaket ini, dan akan dibandingkan dengan ini. Suka deh warnanya ya. Nanti suatu saat, bukan suatu saat ya, pasti saya pakai. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU.